Halo teman-teman, kenalin nama aku Keselin, mahasiswa psikologi yang pada kesempatan kali ini akan berbagi informasi seputar salah satu topik dalam psikologi anak luar biasa. Saya akan membahas lebih dalam mengenai ADHD, mulai dari pengertian, penyebab, karakteristik atau gejala, proses diagnosis, penanganan, hingga bagaimana peran kita sebagai keluarga, guru maupun masyarakat dalam mendukung anak dengan ADHD. Jadi, simak video ini sampai selesai agar kita bisa memahami bahwa di balik perilaku seorang anak ada kondisi yang perlu dipahami, bukan langsung dihakimi. Sebelum membahas lebih jauh, kita harus memahami dulu apa sebenarnya ADHD ini. ADHD ini adalah gangguan perkembangan saraf atau neurodevelopmental disorder yang mempengaruhi sistem kemampuan seseorang dalam mengatur perhatian, mengendalikan impuls, atau mengontrol aktivitasnya. Artinya, otak anak dengan ADHD bekerja sedikit berbeda dibandingkan anak lain, terutama pada bagian yang mengatur fungsi eksekutif seperti fokus, perencanaan, pengendalian diri, dan pengambilan keputusan. Karena itulah, mereka sering terlihat sulit berkonsentrasi, bertindak spontan tanpa berpikir panjang, atau tanpa sangat aktif. Yang penting dipahami, ADHD ini bukan penyakit menular, bukan karena anak kurang pintar, atau bukan akibat orang tua gagal mendidik anak. Sampai sekarang, para peneliti masih terus mempelajari penyebab ADHD. Namun, penelitian menunjukkan bahwa faktor genetik itu memiliki peran yang cukup besar. Jika ada anggota keluarga yang mengalami ADHD, kemungkinan anak akan mengalami kondisi yang sama juga meningkat. Selain faktor keturunan, terdapat faktor biologis seperti perkembangan otak yang berbeda, kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, hingga paparan rokok atau alkohol selama masa kehamilan. Nah, perlu digarisbawahi bahwa terlalu sering bermain gadget bukan penyebab ADHD. Gadget memang bisa memperburuk kemampuan fokus, tetapi tidak menyebabkan seseorang mengalami ADHD. Gejala ADHD dibagi menjadi 3 kelompok utama. Yang pertama adalah inattensi, yaitu kesulitan untuk mempertahankan perhatian. Misalnya, anak sedang mengerjakan PR selama 5 menit, lalu tiba-tiba berhenti karena melihat mainan, kemudian pindah lagi melakukan hal lain, kemudian pindah lagi melakukan hal lain. Nah, anak juga sering kehilangan pensil, buku, atau lupa membawa tugas sekolah. Yang kedua adalah hiperaktivitas. Anak tampak selalu bergerak, kakinya terus bergoyang saat duduk, sering berdiri ketika guru sedang menjelaskan, atau berlari-lari pada situasi yang sebenarnya harus tenang. Yang ketiga ada impulsivitas. Contohnya, anak sering menjawab pertanyaan guru sebelum selesai berbicara, memotong pembicaraan orang lain, sulit menunggu giliran saat bermain, atau langsung melakukan sesuatu tanpa memikirkan akibatnya. Namun, perlu diingat bahwa semua anak pasti pernah aktif atau sulit fokus. Nah, perbedaannya adalah pada ADHD, gejala tersebut muncul secara konsisten selama minimal 6 bulan. Terjadi di lebih dari satu lingkungan, misalnya di rumah atau di sekolah, atau serta mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, banyak orang tua bertanya, kalau anak saya aktif, apakah berarti ADHD? Jawabannya belum tentu. Nah, ADHD ini tidak bisa didiagnosis hanya dari melihat video di media sosial atau membaca artikel di internet. Diagnosis hanya dapat dilakukan oleh tenaga profesional seperti psikolog atau psikiater melalui wawancara, observasi, penggunaan alat ukur psikologis, serta informasi dari orang tua maupun guru. Nah, oleh karena itu, sangat penting untuk tidak memberi label pada anak tanpa pemeriksaan yang tepat. Lalu, apakah ADHD ini bisa disembuhkan? ADHD ini bukan kondisi yang benar-benar hilang begitu saja, tetapi gejalanya bisa dikelola sehingga anak tetap bisa berkembang secara optimal. Nah, penanganannya ini biasanya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak. Misalnya, melalui terapi perilaku untuk membantu anak belajar mengendalikan perilaku dan meningkatkan kemampuan mengatur diri. Kemudian adalah pelatihan bagi orang tua agar mampu menerapkan pola pengasuhan yang konsisten. Guru juga memiliki peran penting. Misalnya, dengan memberikan instruksi yang singkat, membagi tugas menjadi beberapa bagian kecil, dan memberikan penguatan positif ketika anak berhasil menyelesaikan tugas. Dalam beberapa kondisi tertentu, dokter juga dapat memberikan obat untuk membantu mengurangi gejala ADHD. Sebelum video ini selesai, aku mau meluruskan beberapa mitos. Mitos pertama, ADHD sama dengan anak nakal. Faktanya, ADHD ini adalah gangguan perkembangan saraf. Mitos kedua, semua anak ADHD ini memiliki kecerdasan yang rendah. Faktanya, banyak anak ADHD ini memiliki kecerdasan normal bahkan di atas rata-rata. Mitos ketiga, ADHD terjadi karena terlalu sering bermain gadget. Faktanya,
gadget bukan penyebab ADHD. Walaupun penggunaannya berlebihan, dapat memperburuk kemampuan anak-anak untuk berkonsentrasi. Jadi, jangan mudah percaya pada informasi yang belum tentu benar. Teman-teman, anak dengan ADHD ini bukan membutuhkan lebih banyak hukuman. Mereka membutuhkan lebih banyak pemahaman. Ketika lingkungan memahami kondisi mereka, memberikan dukungan, dan tidak lagi memberi stigma, mereka memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, berkembang, dan meraih cita-citanya. Mari kita mulai dari hal sederhana, jangan mudah membeli label nakal kepada seseorang anak, sebelum kita benar-benar memahami apa yang sedang mereka alami. Karena satu bentuk empati dari diri kita bisa menjadi awal perubahan besar dalam kehidupan mereka. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video edukasi berikutnya.